kita akan lihat bagaimana situasi terkini di RSUD Bekasi. Sudah ada jurnalis Metro TV Nadia Soraya di sana. Nadia, selamat pagi. Jadi bagaimana kondisi terkini korban selamat yang saat ini berada di RSUD Bekasi? Ya, selamat pagi Valen. Hingga saat ini situasi di RSUD Kota Bekasi belum ada penambahan untuk korban yang dilarikan begitu ke RSUD Kota Bekasi, di mana tadi kalau kita mendengar pernyataan dari Dirut Utama yakni RSUD Kota Bekasi Elia Niken, ia mengatakan bahwa hingga saat ini secara total keseluruhan ada sebanyak 54 korban yang telah dilarikan ke RSUD Kota Bekasi, di mana untuk 17 orang diantaranya ini sedang menjalani rawat inap karena memang memerlukan penindakan lanjut begitu. Dan sementara itu untuk 15 orang lainnya saat ini sudah diperbolehkan pulang dan melakukan rawat jalan begitu. Dan untuk sisanya saat ini memang masih berada di instalasi gawat darurat seperti itu. Dan tadi kalau kami tanyakan begitu kepada Dirut RSUD Kota Bekasi, apakah sebenarnya sudah ada jumlah pasti untuk korban luka-luka dan juga korban luka berat maupun luka ringan begitu ya. Namun tadi ia mengatakan hingga saat ini belum ada data pasti terkait dengan berapa jumlah luka ringan dan juga luka berat, karena hal tersebut masih menjadi wewenang dari dokter spesialis dan saat ini masih terus didata seperti itu, Valen. Dan kalau kita merinci lebih lanjut begitu, sebenarnya apa saja yang cedera-cedera yang serius begitu yang dihadapi oleh para korban yang saat ini sedang menjalani penanganan di RSUD Kota Bekasi. Ia tadi menyampaikan memang ada memar begitu rata-rata di bagian paha, ada juga di bagian kaki begitu ya, dan juga di bagian kepala. Dan hingga saat ini masih dilakukan penanganan oleh sejumlah dokter spesialis begitu. Dan tadi kalau kita melihat begitu setelah adanya kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto yang melihat secara langsung bagaimana kondisi dari pasien yang ada di RSUD Kota Bekasi, ia mengatakan bahwa diharapkan segera adanya investigasi menyeluruh dari insiden yang terjadi pada semalam, di mana dari KRL komuter lain yang tertabrak begitu oleh kereta jarak jauh Agro Bromo. Dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk kompensasi hingga saat ini dipastikan ini akan ditanggung oleh negara secara menyeluruh dan pihak keluarga ini tidak perlu khawatir. Sementara itu tadi dari Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan hingga saat ini memang dikonfirmasi untuk sebagian dari korban ini sudah bisa pulang begitu karena memang tidak ada luka yang cukup serius dan bisa melakukan rawat jalan. Dan sementara itu tadi kalau kita mendengar, karena Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh Direktur Utama Jasara Harja Awaludin, ia tadi mengatakan untuk kompensasi ini akan diberikan sebanyak 50 juta untuk masing-masing korban. Dan hingga saat ini memang kita masih terus mencari tahu begitu ya Valen, kira-kira apakah yang dimaksud ini adalah korban yang meninggal dunia atau mereka korban yang saat ini masih menjalani perawatan intensif begitu ya di Rumah Sakit Kota Bekasi. Dan secara rinci memang dari 54 korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi hingga saat ini 3 korban dinyatakan meninggal dunia dan juga telah dipulangkan begitu. Rata-rata memang berada di daerah Jawa, Pulau Jawa, tadi disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, ada di Wonogiri dan berbagai daerah di daerah Jawa Tengah begitu. Dan sementara itu untuk saat ini memang belum ada info tambahan begitu ya Valen, terkait sebenarnya apakah dari para korban ini nantinya akan sudah ada yang bisa pulang segera begitu ataupun akan ada penambahan lagi yang akan dilarikan ke RSUD Kota Bekasi, Valen. Nadia, sekali lagi mungkin Anda perlu pertegas lagi. Jadi dari total informasi yang kami dapatkan dari Basarnas, total yang meninggal dunia adalah 14 orang. Kemudian perawatan saat ini 84 orang. Di RSUD Bekasi, berapa yang dirawat saat ini dan berapa yang dinyatakan meninggal dunia? Ya Valen, dari total 54
korban yang dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Hingga saat ini ada sebanyak 17 korban yang tengah menjalani perawatan intensif begitu di ruang rawat inap. Salah satunya adalah di ruang Bougainville yang tadi juga menjadi ruang yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Itu merupakan ruang bedah begitu tadi kalau saya tanyakan kepada pihak rumah sakit. Sementara untuk 15 orang lainnya ini sudah diizinkan untuk pulang karena memang tidak ada cedera yang serius begitu, dan tadi disampaikan mereka dapat menjalani rawat jalan begitu. Dan di samping itu juga untuk sisanya tadi disampaikan oleh Dirut RSUD Kota Bekasi, Elia Niken, ia mengatakan untuk sisanya ini saat ini masih berada di ruang IGD untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Valen. Baik, Nadia, kemudian bagaimana dengan keluarga korban yang datang ke RSUD Bekasi saat ini? Ya Valen, hingga saat ini untuk pihak keluarga masih terus berdatangan begitu ya. Kalau tadi saya sempat berbincang begitu dengan pihak keluarga, salah satunya adalah tadi dia mendapatkan kabar pada sekitar pukul 10 malam sebelumnya bahwa ada anaknya begitu yang menjadi salah satu korban kecelakaan, dan dia langsung bergegas menuju ke RSUD Kota Bekasi karena memang disampaikan begitu anaknya dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Dan tadi setibanya di RSUD Kota Bekasi pada pagi hari ini, ia tadi melihat bahwa anaknya ini memang dalam kondisi ada bercak darah, tidak hanya di bagian kepala tapi juga di bagian mulut dan juga di bagian kaki. Namun tadi sekitar 1 jam yang lalu saat saya tanyakan, memang hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut apakah anaknya ini masih bisa untuk dilakukan perawatan atau bisa pulang terlebih dahulu begitu. Namun hingga saat ini memang ia yakin begitu untuk perawatan yang dilakukan dari RSUD Kota Bekasi ini berjalan dengan baik begitu, karena tadi disampaikan oleh Dirut RSUD Kota Bekasi, saya sempat menanyakan apakah sebenarnya RSUD Kota Bekasi ini dapat menampung begitu untuk para korban yang nantinya mungkin akan dilarikan lagi ke RSUD Kota Bekasi. Tadi dari Dirut RSUD Kota Bekasi, Elia Niken mengatakan bahwa untuk RSUD Kota Bekasi ini dapat menampung sebanyak 600 pasien, artinya ia tidak keberatan begitu ataupun tidak akan jadi masalah apabila memang nantinya untuk seluruh pasien ini dirawat begitu di RSUD Kota Bekasi. Valen. Ya Soraya, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari RSUD Bekasi, Jawa Barat. Jadi pemirsa, update informasi terkini untuk Anda dari kecelakaan ini saat ini, perkembangan terkininya kereta api Argo Bromo yang menabrak KRL Komuter Line. Ada 14 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini 84 masih melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang kemudian dituju untuk korban selamat saat ini di kawasan Bekasi dan juga di RS Polri Kramat Jati. Kemudian pemirsa, ini adalah yang disampaikan oleh Basarnas terkait dengan update terkini karena ada penambahan korban yang dinyatakan meninggal dunia menjadi 14 orang. Saat ini proses evakuasi, proses untuk menyelamatkan korban yang masih selamat, yang masih ada di dalam rangkaian gerbong kereta api masih dilakukan sampai saat ini oleh Basarnas, oleh tim SAR gabungan yang ada di stasiun Bekasi. Di stasiun Bekasi Timur pemirsa, hanya ada gerbong ke-9 dan gerbong ke-10 dari KRL yang terlibat dalam kecelakaan ini, dan di situ masih ada korban yang tidak diketahui apakah kondisinya saat ini selamat atau meninggal dunia, tapi masih berusaha untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Kemudian salah satu lokasi rumah sakit yang paling banyak dituju untuk membawa korban selamat dari kecelakaan ini adalah RSUD Bekasi. Di RSUD Bekasi ada 54 orang yang dilakukan perawatannya di sana, kemudian 3 dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini sudah ada beberapa korban selamat yang diizinkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Bahkan ada yang langsung pulang ke rumahnya karena hanya menderita luka ringan saja. Tadi pagi pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto juga langsung datang ke RSUD Bekasi untuk melihat bagaimana kondisi korban yang selamat.
Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan tadi ada sekitar 54 orang sudah mendapatkan penanganan di RSUD Bekasi dan juga Presiden Prabowo menyampaikan atensi khususnya untuk menyelesaikan persoalan di titik-titik perlintasan rel kereta api. Dan salah satu yang disampaikan adalah soal membangun flyover dengan dana bantuan Presiden yang jumlahnya sekitar 4 triliun rupiah. Jadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjenguk langsung korban kecelakaan kereta di RSUD Bekasi hari Selasa pagi ini. Presiden tiba di RSUD Bekasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Mensesnek Prasetyo Hadi. Dalam kesempatan ini Presiden berdialog langsung dengan para korban. Dan usai kunjungannya, Presiden memastikan akan mengucurkan dana untuk perbaikan lintasan-lintasan kereta api khususnya yang ada di Bekasi. Baik Nadia, terima kasih. Nanti kami akan update.